kenceng nih ya, kayak ini kurang semangat. Kita ulang sekali lagi yuk. Yuk, ulang. 1, 2, 3. Shalom Rehoboth Kids. Wow, mantap adik-adik, keren. Kayak Asya mau tanya nih, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kakak-kakak berdoa supaya adik-adik tetap sehat, kuat dan semangat terus, oke? Amin banget, Amin. Kak. Nah, kita punya hafalan nih minggu kemarin. Kita ulangi sama-sama yuk, Kak Elsa. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 9b. Bunyinya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, Kak Asya ajak kita semuanya berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat.
berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau sudah memiliki kami, kamu menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan mengubah hati kami, mengubah kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Senang sekali kakak ngelihat kalian semua. Kalian begitu segar, begitu sukacita. Tadi sudah memuji Tuhan kan? Tadi semua sudah menyanyi dengan penuh semangat. Jadi gak ada lagi yang ngantuk-ngantuk ya. Semuanya segar, semuanya siap untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kakak akan cerita tentang sesuatu hal, yaitu tentang anak panah. Kalian tahu kan anak panah ya? Anak panah itu seperti orang yang olahraga memanah. Ada busurnya, terus ada anak panahnya. Biasanya ditarik, lalu dilepas. Nah, seperti itu. Kalau anak panah itu biasanya dipakai untuk, kalau di masa yang dulu-dulu masih belum ada peralatan perang seperti sekarang, biasanya dipakai untuk berperang, untuk mengalahkan musuh. Kalau adik-adik belum jelas, adik-adik bisa lihat ini di filmnya ya. Itu bagaimana itu anak panah itu bisa ditarik dan dia tepat sasaran dan menembus dan menghancurkan. Dan itu anak panah. Lalu anak panah ini kan dipakai untuk berperang ya. Jadi anak panah ini tidak mungkin bisa dipakai kalau dia tidak tajam. Anak panah itu ujungnya harus tajam. Ih, ngeri kalau misalnya kena gitu, mungkin akan keluar darah. Aduh, sakit. Seperti itu. Tapi kita bisa ngelihat supaya anak panah ini kalau habis dipakai bisa jadi tajam, nggak bisa cuman dibiarin lalu dia tajam sendiri, enggak. Coba kita lihat lagi filmnya yang berikutnya, ya. Bagaimana anak panah itu sesudah dia dicetak, dia akan diasah begitu rupa sampai akhirnya dia menjadi tajam. Lalu baru dia dipasang di ujung panah itu dan dicoba nanti ya sama orangnya. Oh, ini sudah cukup tajam. Baru itu dikatakan anak panah yang berguna. Ya. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 127 ayat 4, katakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak-anak itu diumpamakan seperti anak panah. Berarti kalau dia seperti anak panah, supaya dia bisa berfungsi tepat seperti yang Tuhan mau, harus apa? Harus tajam. Kak, serem dong kalau dibikin tajamnya seperti tadi. Harus diasah gitu sampai keluar-keluar apinya. Ngeri Kak? Kak, kita mesti tahu bahwa Tuhan punya cara menajamkan sendiri. Yang Tuhan tajamkan bukan kukunya kita, bukan giginya kita dibikin tajam, bukan. Yang Tuhan bikin tajam adalah karakter kita, sifat kebaikan kita dipertajam oleh Tuhan. Jadi kita akan belajar dari satu pribadi yang bernama Yakub. Kenapa kok pilihnya Yakub ya? Kok bukan yang lain? Kenapa nggak pilih Hansen? Kenapa nggak pilih Kak Joy? Kenapa nggak pilih Kak Elsa? Kok pilihnya Yakub? Karena ternyata Yakub ini adalah cikal bakal. Jadi nenek moyangnya orang Israel. Yakub ini adalah satu tokoh Alkitab yang namanya diubah sama Tuhan menjadi Israel. Dan sejak itu karena Yakub punya 12 anak dan itulah yang kemudian menjadi suku 12 suku Israel.
Karena itu kita perlu belajar dari Yakub. Siapa sih Yakub ini? Oh, ternyata Yakub ini kembar, punya kembaran namanya Esau. Tapi Esau berbulu, kalau Yakub enggak. Katanya dikatakan kulitnya licin, enggak berbulu. Lalu di sini diceritakan bahwa pada satu hari Yakub ini berbuat salah. Kenapa? Karena dia membohongi, dia menipu kakaknya Esau. Lalu Esau menjadi begitu marah. Dan Yakub karena ketakutan melihat kakaknya marah, dia takut bahwa kakaknya akan membunuh dia. Karena memang mamanya katakan, kakakmu sepertinya marah banget, kamu bisa dibunuh. Kalau gitu kamu lari aja. Lari kemana, Ma? Lari ke hutan, nanti disusul. Lari ke gunung, nanti dia juga naik ke situ. Lari kemana? Kamu lari ke tempat saudaranya Mama. Saudaranya ibunya, pamannya sendiri, yaitu Laban. Lalu dia pergi keluar kota, jauh. Dia jalan kaki, dia bermalam di padang. Sampai dia di rumah Laban. Lalu di sana Yakub bertemu dengan pamannya. Oh, paman Laban, wah mereka senang. Aku anaknya Mama Ribka gitu ya. Dia ceritakan begitu. Lalu diperkenalkan bahwa ternyata paman Labannya ini, Om Laban, punya anak dua, namanya Lea dan Rahel. Jadi yang tua namanya Lea, yang adiknya namanya Rahel. Dan Yakub senang dengan Rahel. Yakub ini ngelihat dan wow, cantik banget katanya. Lalu Yakub mulai jatuh cinta pada Rahel. Yakub mulai melihat Rahel dan dia makin suka, makin hari makin suka. Setelah kira-kira 1 bulan dia tinggal di sana, lalu pamannya bilang, Yakub, gimana ya, mosok kamu di sini, kamu kerja-kerja terus buat aku, nggak dibayar apa-apa, gimana ya? Apa kira-kira menurut kamu gimana? Lalu Yakub bilang, Paman Laban, aku nggak keberatan kok kerja buat paman. Aku mau kerja 7 tahun nggak usah dibayar. Hah? 7 tahun tanpa digaji, tanpa dibayar? Wow, sip ini. Aku cuman mau aku boleh menikah dengan anakmu yang kecil, yang Rahel. Oh itu, kamu cuma mau itu? Iya. Oke kalau gitu nggak apa-apa, silahkan. Pak Aman setuju, daripada dia menikah dengan anak lain yang di luar sana, lebih baik dia menikah dengan kamu, saudaraku sendiri. Lalu mulailah Yakub bekerja pada pamannya. Dia bekerja dari pagi, siang, kadang-kadang malam juga dia masih apa yang masih perlu dikerjakan, dia kerjakan. Dan dia rasanya, enggak apa-apa, sebentar lagi aku akan menikah dengan Rahel. Dia sudah membayangkan itu. Jadi pekerjaannya yang berat, mengurus ternak segala, bertani semua itu dia kerjakan dengan sukacita karena dia mau menikah dengan Rahel. Setelah 7 tahun lalu Yakub diajak pamannya, ayo waktunya kamu menikah. Oke, mereka merayakan pesta pernikahan, cuma waktu itu ternyata pamannya itu punya niat yang tidak baik di dalam hatinya. Pamannya sudah ngerasa keenakan, 7 tahun ada orang kerja buat dia tanpa dibayar. Pamannya masih kepengen, kalau boleh nambah lagi, nggak usah bayar, ini tenaga kerja yang bagus, yang rajin, yang hebat. Lihat ternakku jadi banyak, tanahku jadi subur semuanya. Tapi gimana caranya ya? Lalu pada malam pernikahan, kalau di sana mereka menikah itu yang perempuan bukan cuma diberi cadar yang tipis, bukan seperti dikasih selayar tipis di mukanya.
tapi tebal. Jadi nggak kelihatan. Mukanya ini sama sekali nggak kelihatan. Seandainya yang ditaruh di situ adalah umpur misalnya, dikasih cadar nggak kelihatan juga kalau itu umpur. Seperti itu. Lalu mereka sudah dipestakan, sudah dirayakan, malam mereka pergi ke kemah. Si Yakub bersama Lea, bukan bersama Rahel ternyata. Baru besok paginya waktu Yakub lihat, loh, dia kaget. Kok Lea di sini? Ngapain kamu di sini? Loh, yang menikah sama kamu itu aku, kata Lea. Hah? Lalu Yakub keluar dan bilang pamannya, paman kok begitu? Aku minta Rahel, aku sudah kerja 7 tahun. Kenapa paman gitu? Kenapa aku diberi Lea? Tapi pamannya bilang, gak biasa, di sini tuh gak biasa kalau yang menikah adiknya duluan, harus kakaknya dulu. Sekarang gini ya, kamu aku kasih Rahel juga. Karena waktu dulu orang-orang itu masih terbiasa untuk menikah lebih dari 1 istri. Jadi mereka dinikahkan lagi Rahel. Jadi akhirnya Yakub punya 2 istri, Lea dan Rahel. Tapi pamannya bilang, kalau kamu tak nikahkan dengan Rahel sekarang, aku minta kamu kerja lagi buat aku 7 tahun. Oke, nggak apa-apa, katanya dia bilang gitu. Jadi pamannya di belakang, hihi, aku dapat tenaga kerja murah, nggak pakai bayar. Tinggal anakku aja menikah sama dia. Akunya makin kaya raya, katanya. Seperti itu. Jadi Yakub mengalami ditipu oleh pamannya. Dan ternyata kenapa? Lalu apa pelajarannya, Kak, dari Yakub sampai ditipu oleh pamannya? Yakub yang tadinya anak yang sukanya di rumah, dimanja sama mamanya, dan anak ini ada sedikit sombongnya juga. Saat itu Tuhan proses lewat pamannya. Yakub mulai dipertajam, dihilangkan karakter-karakter buruknya. Dia yang tadinya anak yang suka tinggal di rumah, mungkin santai-santai, manja-manja, tiba-tiba di tempatnya Laban dia harus kerja. Bahkan bukan 7 tahun, 14 tahun, karena 7 ditambah 7 jadi 14 tahun. Dia berubah menjadi Yakub yang rajin. Dia dari anak yang tadinya enggak ngerti apa-apa, karena masak pun mamanya yang masakkan dia. Dan lewat dia bekerja di tempat Laban, dia bekerja di ladang dan dia melihat, oh caranya begini. Dia belajar bercocok tanam, dia belajar merawat ladangnya, tanamannya. Dia juga belajar beternak, dia belajar untuk merawat, menggembalakan ternaknya dengan baik. Dan hasilnya dia berubah. Dia menjadi orang yang lebih sabar. Waktu itu dia tidak marah dengan omnya. Dia bisa menerima meskipun kelihatannya tidak adil. Tapi dia bisa menerima yang ditawarkan omnya dengan baik. Jadi lewat proses selama sekian tahun, selama 14 tahun itu, banyak yang berubah dari sikapnya Yakub. Dan pada satu hari kelak, pada waktu Yakub diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan kakaknya Esau, Yakub sudah berubah. Dia bukan lagi orang yang semua punya aku sendiri, semua hanya untuk aku. Tapi dia mulai menjadi orang yang murah hati. Dia memberi pemberian yang banyak pada kakaknya. Dan dia dari anak yang tadinya mungkin sombong karena dimanja, berubah. Dia bisa sujud menyembah dan mengatakan Esau sebagai tuannya. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dan semua itu terjadi tidak mendadak Yakub jadi baik, menjadi luar biasa begitu. Tapi karena dia mengalami prosesnya Tuhan.
proses yang luar biasa yang dihadapi. Jadi memang ada waktu, tidak setiap tidak instan. Kalau sekarang semua instan ya. Kalian kan senang makan apa-apa, oh mie instan. Apalagi instan. Kemarin kakak ke supermarket ternyata ada beras instan sekarang. Kakak juga kaget, nggak pakai dimasak Bu. Gimana caranya terus? Ini beras ini ambil 1 saset, ditaruh di mangkok, terus ditambah air. Tapi airnya ambil air mendidih, langsung dituang gitu aja. Dibiarkan sekitar 15 menit, nanti dia jadi nasi. Baru tahu ternyata yang instan sampai nasi pun ada yang instan. Tapi kalau menajamkan ini tidak bisa instan. Ini proses dalam kehidupan kita. Proses yang harus terus berlanjut. Karena itu ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 6 dari versi mudah dibaca. Jadi memang agak beda ya mungkin dari ayat yang di Alkitab kalian. Kakak bacakan ya. Tuhan membuat setiap orang yang dikasihinya berdisiplin dan menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Kakak bacakan sekali lagi ya. Tuhan membuat setiap orang yang dikasihinya berdisiplin dan menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi di sini dikatakan untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tuh berdisiplin, nggak hidup sembarangan seenaknya tanpa aturan, berdisiplin. Tapi yang bagian berikutnya dikatakan dan menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Maksudnya apa ini Kak? Bukan diam-diam dihukum sama Tuhan, enggak. Kalian tahu kalau misalnya anak tetangganya kalian punya anak dan anaknya itu berbuat satu kenakalan di rumahnya. Apakah mama atau papanya kalian akan langsung lari ke rumah tetangga dan marahin anak itu? Enggak. Kenapa? Kalau anak itu nakal dibiarin aja sama papa mama kalian. Karena apa? Karena itu bukan anaknya. Tapi kalau kalian yang berbuat nakal, pasti akan dihukum, pasti akan ditegur. Tuhan juga seperti itu. Tuhan itu seperti Bapak buat kita. Jadi pada saat kita berbuat salah, Tuhan gak mau diem aja. Tuhan mau ada perubahan di dalam kita. Yaitu dengan cara dihukum, ditegur. Kalau perlu dicewer sedikit, aduh gitu. Atau mungkin dibilang nggak boleh jajan selama sekian hari. Tapi itu hukuman semua dilakukan karena mengasihi. Bukan karena papa mama kalian jahat sama kalian. Itu karena mereka mengasihi dan mereka mau kalian jadi anak-anak yang baik dan luar biasa. Seperti itu ya adik-adik, bisa mengerti ya. Jadi kalau kalian sampai ditegur, sampai dihukum, selain itu hal yang baik yang bisa merubah orang, menajamkan seseorang adalah lewat firman Tuhan. Gimana Kak? Firman Tuhan kok bisa menajamkan? Soalnya kalau kita baca firman Tuhan itu seperti orang ngaca. Kalau kalian ngaca, apa yang kelihatan? Wajah kalian sendiri. Dan kalau di situ ada kotoran, ada sesuatu yang nempel, kalian pasti lihat. Iya kan? Dan karena gara-gara ngaca, kalian tahu, kalian akan membersihkannya. Firman Tuhan fungsinya juga seperti itu. Ingat nggak ada lagu sekolah minggu yang gini? Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Ternyata kalau mengasihi itu harus sabar. Kalau kita masih suka marah-marah, berarti kita belum betul-betul mengasihi. Kita harus dirubah. Jadi fungsi dari firman Tuhan bisa untuk membuat kita
dipertajam. Dan masih ingat tadi ya, ayat hafalannya jangan dilupakan. Ayat hafalannya tetap harus diingat-ingat. Di mana ya, tadi kakak ada nyimpen satu ayat. Di Yesaya 49 ayat 2b katakan, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang membuat kita menjadi anak panah yang runcing. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Anak panah kalau tidak runcing, dia tidak akan bisa menembus sasarannya. Dia paling-paling kena dan jatuh kalau dia tidak runcing. Tapi kalau dia tajam, dia runcing, dia akan menancap pada sasarannya. Biarkan diri kita dibentuk sama Tuhan, dipertajam, diruncingkan, dirubah keadaan kita. Karakter yang buruk, yang mungkin dulu suka berbohong, dijadikan anak-anak yang jujur, yang penuh dengan hikmat Allah. Biarkan Tuhan memproses, bukan supaya kita kesakitan dan tidak enak, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalannya Ibrani 12 ayat 6 dari versi mudah dibaca VMD. Yang berisi, Tuhan membuat setiap orang yang dikasihinya berdisiplin dan menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Terakhir, sekali lagi, Ibrani 12 ayat 6 VMD. Tuhan membuat setiap orang yang dikasihinya berdisiplin dan menghukum setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Jadi anak-anak Tuhan siap ya ditegur, siap dibentuk, dan kalau memang perlu harus dihukum sama Tuhan supaya kita menjadi lebih baik. Oke, sekian apa yang kakak bisa sampaikan untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang kami terima hari ini. Kami bersyukur kami adalah anak-anak panah yang ada di tangan pahlawan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mau membentuk kami, menjadikan kami anak-anak panah yang runcing, yang tajam, yang bisa Tuhan pakai sesuai yang Tuhan mau. Mari Tuhan pertajam telinga kami Tuhan, pertajam lidah kami Tuhan untuk bisa mengajar. Dan pertajam Tuhan karakter kami supaya kami punya belas kasihan kepada yang lain. Kami tahu bagaimana kami harus berbuat baik. Dan pertajam Tuhan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang menonton. Tuhan membuat mereka tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan sukacita, damai, sejahtera di dalam hati mereka. Jadikan mereka anak-anak yang punya roh yang luar biasa, yang mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Mereka menjadi generasi Yeremia Tuhan. Dan pada akhir zaman ini mereka akan bergerak bersama-sama Engkau di dalam roh. Terima kasih Tuhan, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dan Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi ya.